Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena putramu hari ini menunjukkan, menampilkan kemuliaan yang bakal diterima manusia. Tentu mungkin lebih daripada yang dialami oleh Yesus bersama 3 murid di atas gunung. Tapi kami percaya pengalaman itu adalah pengalaman yang bakal kau berikan kepada kami bila kami setia dan taat kepada putramu Yesus. Bantu kami ya Tuhan, supaya mata batin kami mengalami dan tetap kuat dalam situasi apapun yang kami alami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta penampakan kemuliaan Yesus, transfigurasi. Sungguh kaya dan sungguh luar biasa pengalaman Yesus yang berubah rupa. Banyak aspek yang bisa kita mengerti dan kita bayangkan dan menjadi kekuatan kita di dalam menghayati kehidupan ini. Terutama di saat-saat kita takut, gelisah, cemas, bosan, jenuh, menderita, salib, badai apapun juga. Bacaan hari ini transfigurasi sungguh membuat kita berpegang teguh untuk tetap bertahan, untuk tetap berharap. Dan itulah yang seringkali terjadi ketika kita kehilangan arah, ketika kita merasa putus asa, ketika kita merasa cemas, ketika kita merasa bosan, jenuh. Tuhan memberikan kepada kita jauh lebih daripada yang kita dambakan, kita pikirkan, kita rasakan dan kita bahagia. Lebih daripada itu. Dan itu dialami oleh Petrus, Yakobus dan Yohanes di atas gunung. Yesus berubah rupa seperti matahari, berkilat-kilat. Pakaiannya putih. Putih, lebih putih daripada putih yang kita mengerti saat ini. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, satu sisi yang harus kita lakukan, kita syukuri adalah pertama-tama adalah kita tahu destinasi dari kehidupan kita. Kita tahu tujuan hidup kita. Yaitu berjumpaan yang bahagia, yang mulia, yang abadi bersama Tuhan. Dan itu mulia sekali. Kita pegang itu. Dan kita bersyukur bahwa kita diberi suatu pemandangan, suatu penglihatan, suatu kejadian di dalam diri putra kita Yesus Kristus, Yesus sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam penampakan itu Yesus dikatakan inilah anakku, putra kesayanganku. Ya. Anda dan saya dan kita semua yang percaya pada Yesus adalah anak-anak Allah. Bukan budak, bukan pembantu. Bahkan Yesus mengatakan kita adalah sahabat Yesus. Jadi kalau kita anak maka kita berhak untuk mendapatkan warisan sepewaris dengan Yesus. Ini kan luar biasa sekali. Jadi kita tidak pernah boleh melihat diri kita sebagai orang yang hina, orang yang dina, orang yang gak pantas, orang gak layak, orang yang jelek. Gak bisa, kita adalah anak Allah, berharga di mata Allah. Dan kita punya hak warisan setelah dibaptis di dalam gereja Katolik, kita mendapatkan warisan yang sangat-sangat luar biasa. Jadi itu kedua. Yang ketiga, Yesus akan memasuki penderitaan di Yerusalem dan begitu mengerikan. Maka dia menghibur para rasul. Dia menunjukkan para rasul bahwa penderitaan kita itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Santo Paulus mengatakan. Ya, sekali lagi, penderitaan kita itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, nah ini menjadi sekali lagi beberapa hal ini yang sungguh luar biasa bagi kita, ya, luar biasa. Nah, untuk itu maka ada dua hal yang saya kira penting disadari bahwa ketika Yesus terjadi penampakan itu dia harus naik ke atas gunung. Demikian juga dengan kita harus naik ke atas gunung, berarti kita harus melepaskan segala sesuatu yang bukan Allah. Termasuk kelemahan kita, termasuk keterbatasan kita, termasuk keterlekatan kita kepada segala sesuatu itu kita lepaskan. Karena kalau kita naik gunung kita tidak bisa membawa beban-beban yang berat.
Jadi ini ada satu hal yang sangat fundamental di dalam perjalanan kita hidup rohani kita adalah ketertidaklekatan kita, kelepas bebasan kita terhadap hal-hal entah materi, entah harta, entah kekuasaan, entah emosi, entah apa saja yang kita menjadi kelekatan pikiran batin kita, ketakutan bahkan kita lepaskan, belajar melepaskan, letting go. Ya, naik ke atas gunung. Dan yang kedua adalah mendengarkan Yesus. Sekali lagi mendengarkan Yesus. Deep and compassionate listening. Audir, mendengarkan. Kenapa mendengarkan? Karena suara Tuhan itu sangat-sangat lembut. Ya. Tidak bisa hingar-bingar segala sesuatu di sekitar kita. Untuk mendengarkan suara Tuhan tidak bisa. Dari pengalaman tradisi Karmel, bagaimana Elia mendengarkan suara Tuhan di atas gunung Horeb. Ketika badai, ketika gempa bumi, ketika angin keras, tidak ada. Tapi ketika dalam angin sepoi-sepoi pasang, dia merasakan Tuhan yang hadir. Saudara, mendengarkan. Dan itu juga menjadi satu tema penting di dalam penghayatan kemuritan kita. Kita mendengarkan siapa? Mendengarkan diri kita sendiri. Kita mendengarkan suara-suara medsos. Kita mendengarkan suara-suara di luar kita. Ya. Yang hiruk pikuk dengan segala macam, berbagai macam kegelisahan, kecemasan yang menakutkan dengan coronavirus. Semua itu kita tanpa sadar terdengar di telinga kita. Dan itulah yang membuat kita gelisah. Maka bagaimana cara kita mendengarkan? Itu penting sekali bagaimana cara kita mendengarkan, dan itulah kita. Who am I to what we are listening? To deep we are listening. Jadi siapa kita itu ketika kita mendengarkan dengan benar, dengan tepat. Dan untuk itu mendengarkan kita butuh ada sesuatu ya, sifat sikap yang sangat fundamental adalah hening. Di atas gunung Yesus bersama muridnya di atas hening, tidak ada sesuatu pun. Ya. Dan itulah kegelisahan batin kita ketika kita gelisah, ketika kita cemas, ketika kita takut, ketika kita marah. Hening. Kita tidak mampu mendengarkan dengan baik, dengan jernih. Saya selalu ingat akan pengalaman Santa Maria Saudari Marta. Duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan. Mendengarkan apa yang dia kehendaki, mendengarkan apa yang dia maui, mendengarkan apa yang dia pikirkan, mendengarkan apa yang dia rasakan, Yesus rasakan. Maka doa sebetulnya menurut saya pertama-tama bukanlah kita meminta sesuatu. Tuhan sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi doa adalah duduk diam dan hening mendengarkan Tuhan Yesus. Tuhan mau apa dengan hidupku? Tuhan mau apa dengan diriku? Tuhan mau apa? Tuhan memakai aku ini untuk apa? Dan seandainya saya punya keinginan, seandainya saya punya kemauan, seandainya saya punya harapan, seandainya saya punya permohonan, saya persembahkan kepada Tuhan. Dan apakah itu sesuai dengan kehendaknya, kita nggak tahu. Karena salah satu-satunya, katakanlah Santa Teresa dari Avila, the sole determination of our life is to bear the cross of Christ. Satu-satunya tujuan dari hidup kita sebagai orang Katolik adalah ikut serta menanggung salib Yesus. Dan itu yang membuat kita bahagia, dan itu yang membuat kita damai. Ikut serta dalam penderitaan dan salib Tuhan. Sekehendak, sepikir, seperasaan dengan Tuhan. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita hening. Selalu saya katakan kita hening, tidak bisa tidak. Nah, ketika dengan hening kita mengalami kesulitan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Persembahkanlah penderitaan dan salib-salib kita itu kepada Yesus. Biarkan Yesus yang menyelesaikan masalah kita. Kalau kita menyelesaikan masalah kita sendiri, justru seringkali menimbulkan blunder-blunder yang kita tidak inginkan. Nah, disitulah kita lihat betapa mendengarkan itu sangat sentral di dalam penghayatan iman kita. Saudara,
Dan itu yang membuat kita bahagia atau tidak bahagia. Semoga peristiwa transfigurasi ini membuat kita lebih gembira, lebih bersemangat. Aku adalah anak Allah. Dan Yesus mengatakan, dan suara dari surga itu mengatakan, dengarkanlah dia. Anak yang mendengarkan suara Bapa, suara Allah. Semoga Anda dan saya bergembira, bersuka cita hari ini. Karena saya adalah anak yang dicintai, dikasihi Tuhan. Terima kasih. Semoga kita semua bergembira dan bersuka cita. Karena hadiah yang Tuhan berikan fantastis, luar biasa. Amazing. Dan bukan hanya nanti, penampakan ini bukan hanya nanti ketika kita akan mati dan pantas masuk surga. Sekarang pun kita bisa mengalami itu. Mungkin hanya secercah, sedikit, sekecil. Ya, mencicipi saja surgawi yang begitu indah. Tuhan memberkati Anda semua. Untuk tetap berharap di dalam penderitaan apapun yang kalian alami. Apapun yang kita alami. Dengan penuh keyakinan Tuhan dapat mengubah, memulihkan yang tidak baik menjadi baik. Asal kita sujud menyembah dan naik ke atas gunung Tuhan bersama Yesus dan Bunda Maria. Tuhan berkati Anda. Semoga berkat ini menyentuh Anda dan menyembuhkan Anda, menguatkan Anda. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.